Oke, halo. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Veronica Prasetyo. Saya berasal dari jurusan Psikologi Universitas Prima Indonesia. Nah, kali ini materi yang ingin saya bawakan itu mengenai media sosial terhadap kesehatan mental seseorang. Nah, benarkah media sosial dapat mempengaruhi kesehatan mental? Untuk selengkapnya, mari kita bahas. Jadi, fenomena ini saya angkat dari salah satu postingan CNN pada tahun 2019 dengan headline yang dituliskan yaitu medsos sebabkan gangguan mental pada orang Indonesia. Nah, di sini nampak ya ada saya tandai dengan lingkaran merah itu dikatakan bahwasanya hasilnya penelitian ini menyimpulkan penggunaan media sosial yang berlebihan berbahaya bagi kesehatan mental karena dapat menyebabkan depresi. Selanjutnya, di sini, nah, sedangkan masalah psikologis yang dapat muncul adalah cyberbullying, memunculkan ketergantungan dengan media sosial atau adiksi, keterampilan sosial yang kurang baik, dan merasa kesepian. Selain itu, di sini dikatakan jika terus berada dalam kondisi tersebut, maka tidak menutup kemungkinan muncul masalah atau gangguan psikologis seperti kecemasan dan depresi. Lantas, apakah ini hanya berita belaka atau artikel belaka? Mari kita bahas. Oke guys, ini artikelnya ada di internet, bisa kalian cari dengan sumber yang sudah saya letakkan di sebelah kiri bawah, yaitu dari CNN Indonesia Gaya Hidup di tahun 2019 bulan 6 tanggal 26 dengan judul Medsos Sebabkan Gangguan Mental pada Orang Indonesia. Itu dapat dicari hingga saat ini artikelnya masih ada hingga saat hari pembuatan video ini. Baik, sebelum kita lanjutkan pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental seseorang, akan saya jelaskan terlebih dahulu, apa sih media sosial itu? Baik, media sosial itu merupakan suatu media online yang memungkinkan bagi pengguna untuk berpartisipasi di dalamnya, saling berbagi, dan menciptakan isi di dalamnya. Nah, ini saya kutip dari Cahyono tahun 2016. Nah, sebenarnya media sosial itu kan dibuat untuk kita saling sharing gitu ya, saling sharing, mencari teman baru, membagikan pengalaman kita. Bahkan di situ juga kita bisa bertemu dengan teman-teman baru, kemudian kita bisa terhubung dengan sanak saudara kita yang berada di jangkauan yang cukup jauh. Jadi media sosial ini cukup membantu sebenarnya. Oke, kemudian lantas apa sih kesehatan mental itu? Jadi, kesehatan mental merupakan kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya. Jadi, kesehatan mental itu yaitu kemampuan, bukan kemampuan, tapi lebih kepada kondisi. Kondisi di mana seseorang itu mampu, dia menyadari apa sih potensi yang dia miliki. Kemudian, saat dia diterpa dengan tekanan hidup itu, apakah dia mampu melewatinya. Jadi, kalau kondisi kesehatan mental yang baik itu, dia mampu menyadari apa potensi yang dia miliki. Dia mampu menghadapi tekanan hidup yang dia alami saat itu. Kemudian dia mampu juga bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Nah, itu adalah contoh kesehatan mental yang positif. Kutipan ini saya kutip dari WHO tahun 2001. Baik, selanjutnya, media sosial dalam perspektif psikologi. Oh ya, kali ini pembahasan kita lebih menjurus ke psikologi ya. Jika ada pertanyaan di luar dari perspektif psikologi, mohon maaf saya tidak bisa bantu menjawab. Jika ada pertanyaan mungkin dapat dituliskan nanti ke depannya di kolom komentar atau bagaimana. Oke, baik, terima kasih. Oke, pengguna media sosial di Indonesia. Sebenarnya pada hakikatnya seperti yang tadi saya katakan, media sosial itu diciptakan untuk mempermudah kita berkomunikasi antara satu dengan yang lain, dengan melintasi jarak, waktu, dan ruang. Jadi kalau kita berkomunikasi secara konvensional, yaitu bertatap muka, maka kita hanya dapat berkomunikasi dengan orang yang ada di lingkungan tersebut.
Namun jika kita menggunakan media sosial, kita dapat berkomunikasi dengan orang yang jaraknya cukup jauh. Misalnya, saya berada di Indonesia, lebih khususnya di Kota Medan, saya dapat berkomunikasi dengan orang yang berada misalnya di benua Eropa. Dan atau juga kita dapat berkomunikasi dengan orang yang berada di Australia. Jadi sebenarnya tidak hanya jarak jauh, namun jarak dekat juga bisa sebenarnya menggunakan media sosial. Jadi media sosial ini cukup membantu kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, ini saya cantumkan beberapa data tentang penggunaan media sosial. Nah, ini penggunaan media sosial yang ada di dunia. Jadi total populasi yang ada di dunia itu 7,75 miliar. Dan penggunaan media berupa gadget itu sekitar 5,19 miliar. Dan pengguna internet itu sekitar ada 4,54 miliar penggunanya. Dan yang aktif di media pemilik atau user ya, user aktif di media sosial itu ada sekitar 3,80 miliar. Oke, baik, selanjutnya. Di Indonesia sendiri, total populasi kita itu ada 272,1 juta jiwa di Indonesia. Dan yang mempunyai mobile phone, handphone, smartphone, gadget, itu sekitar 338,2 juta, melebihi jumlah populasi yang ada. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwasanya normal bagi seorang itu, maksudnya pada zaman sekarang ini normal sekali satu manusia itu mempunyai lebih dari satu gadget. Misalnya, jangankan gadget, misalnya ada handphone, satu orang mempunyai dua handphone. Atau bisa juga kita daftarkan satu handphone, satu laptop, atau misalnya satu lagi tablet. Jadi itu tidak dapat dipungkiri jika angka yang diperoleh itu dapat lebih. Kemudian pengguna internet, itu ada sekitar 175,4 juta untuk pengguna internet saja. Sedangkan di Indonesia sendiri, pengguna aktif sosial media itu ada sekitar 160 juta pengguna. Kemudian daily spend time with media. Jadi secara keseharian kita menggunakan media itu di Indonesia ya. Kita menggunakan media itu, ini sudah saya terterakan datanya, ini saya peroleh dari Hootsuite. Kemudian ini penggunaan usernya itu data yang diperoleh itu sekitar usia 16 sampai 64 tahun. Nah, untuk penggunaan internet secara general, penggunaan internet itu rata-rata kita menghabiskan waktu rata-rata penduduk di Indonesia itu menghabiskan waktu sekitar 7 jam 59 menit. Sedangkan untuk sosial media itu menghabiskan waktu sekitar 3 jam 26 menit. Dan untuk seperti menonton televisi, streaming video itu sekitar 3 jam 4 menit. Untuk penggunaan kita mendengarkan musik atau streaming service yang lain, itu sekitar 1 jam 30 menit. Dan yang terakhir, untuk permainan game konsol itu ada sekitar 1 jam 23 menit. Nah, ini di sini juga saya terterakan daftar platform yang sudah dirangkum di Hootsuite. Nah, ini penggunaan internetnya, usia penggunaan internetnya itu sekitar 16 sampai 64 tahun. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya media sosial yang paling banyak digunakan yaitu YouTube, sekitar 88%. Kemudian untuk WhatsApp berada di urutan kedua yaitu 84%. Ini adalah jumlah persentase penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia most used social media platforms. Jadi platform yang paling sering dipakai oleh penduduk Indonesia. Nah, sebenarnya apa sih pengaruh positif dan negatifnya media sosial pada kesehatan mental? Jadi tadi sudah saya paparkan beberapa data tentang penggunaan media sosial di Indonesia. Dapat kita lihat seperti yang sebelumnya, cukup banyak waktu yang kita habiskan itu di sosial media. Nah, jadi dengan kita menghabiskan waktu yang banyak di sosial media, apakah ada pengaruhnya? Pengaruhnya itu seperti apa? Apakah ada yang positif ataukah
lebih banyak negatif. Kemudian, apakah seperti yang dipaparkan oleh CNN tadi, bahwasanya penggunaan sosial media yang berlebihan itu kita bisa dapat menyebabkan depresi, kecemasan, atau bahkan yang lainnya. Nah, sebenarnya media sosial itu ada dua pengaruh ya. Ada yang namanya positive side dan ada yang negative side. Nah, kita akan membahas mengenai yang positive side terlebih dahulu. Di sini sudah saya paparkan materinya mengenai positive side. Jadi sebenarnya media sosial itu mempunyai pengaruh positif berupa dapat dijadikan sebagai media penyimpanan informasi. Jadi ketika kita mau mencari informasi, kita tidak perlu lagi mencari buku, bukan berarti sama sekali tidak perlu mencari buku. Namun jika kita ingin mencari informasi yang lebih cepat, kita dapat menyimpan atau mencari informasi itu di media sosial. Media sosial itu tidak hanya seperti Instagram, tidak hanya seperti WhatsApp ya, tapi media sosial itu seperti internet itu juga termasuk, Google itu juga termasuk media sosial. Kemudian dengan menggunakan situs-situs web, para pengguna internet di seluruh dunia dapat bertukar informasi dengan cepat dan murah. Jadi contohnya, kita ambil yaitu aplikasi Instagram. Dengan di aplikasi Instagram itu kita bisa memperoleh informasi. Apa sih yang sedang terjadi? Misalnya, apa sih yang sedang terjadi di China? Apa sih yang sedang terjadi di Amerika? Seperti pada awalnya itu, awal mula munculnya virus corona saat ini sedang beredar. Kita dapat dengan cepat mengetahui informasi, oh ternyata di China itu sedang ada penyakit apa, sedang terjadi apa. Kemudian media sosial juga dapat menyambung tali silaturahmi. Seperti yang tadi saya jelaskan, bahwasanya media sosial itu dapat menghubungkan kita tanpa melihat jarak, ruang, dan waktu. Jadi kita dapat menghubungi sanak saudara kita yang berada di luar dari jangkauan, misalnya tidak berada di lingkungan tempat tinggal kita, atau misalnya kita sebagai anak perantau, kita dapat menghubungi mereka hanya dalam waktu hitungan menit ataupun detik. Baik, selanjutnya apa sih pengaruh positifnya lagi? Dapat mempermudah kita berbelanja ya. Kalau untuk yang wanita tentunya tahu dong, kalau berbelanja ya saat ini sudah ada e-commerce, kemudian ya ada beberapa e-commerce yang bisa membantu kita untuk berbelanja, misalnya fashion. Kemudian pada saat sekarang sudah sangat berkembang, yaitu dapat mempermudah kita. Misalnya kita bisa memanggil ojek online, kemudian kita bisa memesan kebutuhan rumah tangga, kita bisa memesan buah, sayur, dan yang lainnya. Oke, kemudian selanjutnya pengaruh positifnya apa lagi? Yaitu sebagai sarana mengembangkan keterampilan dan sosial. Jadi di media sosial itu kita dapat berteman dengan siapa saja dalam waktu yang sangat efisien. Jadi kita hanya dapat kita dengan duduk di sini kita dapat berteman dengan orang yang bahkan kita tidak kenal. Misalnya penduduk yang ada di Amerika atau misalnya di Singapura atau di Malaysia. Jadi kita dapat berteman kepada mereka tanpa perlu kita ke negara mereka. Baik, selanjutnya setelah positif tentunya pastinya ada negatifnya juga. Nah, pengaruh negatif media sosial pada kesehatan mental. Nah, ini cukup banyak ya. Yang pertama itu kecanduan. Kenapa seseorang bisa menggunakan media sosial hingga kecanduan? Karena tidak adanya pembatasan diri. Jadi, media sosial itu tidak hanya ada positifnya, tentunya ada negatifnya juga. Jika penggunaan yang tidak dapat kita kontrol dengan sendirinya, pastinya kita bisa kecanduan. Nah, yang kedua, itu tentunya kurangnya konsentrasi dan fokus. Misal, ini contoh kasus misal saja. Saya sedang mengerjakan tugas. Karena saya terbiasa, misalnya saya setiap jam 7 malam itu saya sudah terbiasa mengaktifkan sosial media, misalnya Instagram gitu. Nah, ketika jam 7 itu kebetulan saya dimintain tolong oleh orang tua saya untuk mengerjakan tugas lain. Tentunya saya akan kekurangan konsentrasi dan fokus untuk mengerjakan tugas tersebut. Mengapa? Yang pertama karena saya sudah terlanjur kecanduan.
Yang kedua, itu dikarenakan saya tidak adanya penguasaan diri, tidak adanya kontrol diri. Oleh sebab itu, media sosial dapat mengakibatkan kita kurangnya konsentrasi dan fokus. Dan yang ketiga, jam tidur yang terganggu. Misalnya, misalnya saya, contohnya saya itu salah satu penggemar film Korea atau drama gitu, drama Korea. Nah, ketika ada drama Korea yang baru, itu biasanya saya bisa terganggu jam tidur saya. Mengapa? Karena saya terlalu asik dengan media sosial tersebut, hingga saya lupa dengan jam tidur saya sendiri. Kemudian yang keempat, itu dapat menyebabkan tidak percaya diri. Kurangnya percaya diri atau tidaknya percaya diri. Mengapa? Karena kita terbiasa hidup di dunia maya. Kita terbiasa um, tidak bersosialisasi secara langsung. Itu sebabnya dapat menyebabkan tidak percaya diri. Kemudian yang kelima, rusaknya hubungan antar manusia di dunia nyata. Sama seperti yang tadi, karena kita terlalu asik dengan media sosial kita tersendiri, jadinya kita kurang, bagaimana ya, kita jadinya kurang interaksi dengan manusia yang ada di dunia nyata. Itu sebabnya hubungan antar manusia di dunia nyata itu dapat rusak dikarenakan media sosial. Kemudian yang keenam, kesepian. Kenapa bisa kesepian? Karena jika semua manusia itu fokusnya pada media sosialnya tersendiri, tentunya kesepian ini sudah tidak dapat dipungkiri. Yang kesekian ini ya, kurang bahagia. Mengapa kurang bahagia? Ini saya tidak judge ya. Mungkin beberapa di antara kita ada sih yang melihat, wah, si kawan ini sedang posting misalnya, oh dia ke Bali. Sedangkan di kondisi yang kita saat ini, misalnya di kondisi yang kita saat ini tidak memungkinkan bagi kita untuk Bali. Misalnya kita ada masalah di finansial. Ya tentunya jika kita tidak bisa mensyukuri, pastinya kita bisa merasa, kenapa saya tidak bisa seperti mereka? Itu merupakan salah satu dampak negatif dari media sosial. Kemudian depresi. Depresi itu bisa muncul karena salah satunya itu yaitu kurang bahagia. Kemudian yang kedua, kita juga bisa depresi dikarenakan apa? Adanya cyberbullying. Misalnya, kita posting sesuatu. Kemudian jika kita bertemu dengan beberapa teman kita yang mungkin menggunakan penggunaan kata yang terlalu kasar atau bagaimana, pastinya jika kita tidak bisa menguasai emosi kita, perubahan emosi kita terlalu cepat, pastinya kita bisa dengan mudah terserang yang namanya depresi. Dan yang terakhir itu kesehatan mental pasti terganggu. Baik, apa sih dampak negatif dari media sosial yang lainnya? Yaitu sebenarnya media sosial itu sering terjadi tindak kejahatan seperti penipuan, pembunuhan, pemerkosaan, dan penculikan. Yang kedua, itu susah bersosialisasi dengan orang sekitar. Seperti yang tadi saya jelaskan, karena kita terlalu asik dengan media sosial kita tersendiri, jadinya kita tidak fokus dengan orang lain, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, karena kita hanya fokus pada media sosial kita. Kemudian yang ketiga, karena penggunaan media sosial yang sering berlebihan, bahasa formal menjadi terlupakan. Misalnya, ketika chatting itu saya sering menggunakan sy, atau misalnya kamu, KM, atau misalnya kalau orang Medan itu suka pakainya lu, LU. Jadi ketika bertemu secara langsung atau ketika adanya kegiatan yang membutuhkan bahasa formal, tentunya penggunaan bahasa formal tersebut dapat terlupakan atau minimalnya pastinya kaku. Baik, yang keempat, itu situasi media sosial akan membuat seseorang lebih mementingkan dirinya sendiri. Mereka menjadi tidak sadar akan lingkungan sekitar. Mereka karena terlalu banyak menghabiskan waktu dengan menggunakan internet. Jadi, lebih fokus kepada diri sendiri hingga apa yang terjadi di lingkungan sekitar itu sudah diabaikan atau kurang diperhatikan. Media sosial juga dapat membuat anak-anak dan remaja menjadi lalai dan tidak dapat membagi waktu, seperti yang tadi saya katakan. Karena sudah terlalu asik, misalnya pada jam tersebut, atau misalnya saya itu seorang gamer gitu kan.
ketika saya sudah terlalu asyik dengan bermain game, tentunya beberapa kegiatan yang harusnya saya lakukan itu pastinya dapat terlupakan. Misalnya di sini ada seorang pelajar, karena kecanduan, misalnya kecanduan bermain game, maka ketika belajar itu tentunya pasti sulit untuk fokus karena yang terpikirkan di benaknya itu adalah game, game, dan game. Oke, baik. Jadi di sini saya juga ada paparkan salah satu penelitian yang dilakukan oleh Asma Abidah dengan judul hubungan antara intensitas penggunaan media sosial dan tingkat depresi pada mahasiswa. Nah, jadi di sini ada dilakukan penelitian mengenai intensitas penggunaan media sosial dengan tingkat depresi pada mahasiswa. Jadi dikatakan hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara intensitas penggunaan media sosial dengan tingkat depresi. Semakin tinggi intensitas penggunaan, maka semakin tinggi tingkat depresi pada mahasiswa. Nah, lantas depresi itu apa? Konsep teori Beck itu dia menjelaskan depresi itu sebenarnya adalah perubahan yang spesifik dari suasana hati menuju perubahan menuju ke negatif. Jadi yang misalnya saat ini happy, dia dapat berubah menjadi sedih dalam kurun waktu yang cukup cepat. Itulah depresi. Munculnya konsep diri yang negatif, kemudian munculnya keinginan menghukum diri sendiri, terjadinya kemunduran dalam diri, terjadinya perubahan pada fungsi vegetatif tubuh, dan adanya perubahan dalam tingkat aktivitas, yaitu mengalami kemunduran dalam beraktivitas atau mengalami peningkatan yang tidak wajar. Nah, tadi sudah saya paparkan mengenai dampak dari penggunaan media sosial. So, sekarang pertanyaannya, haruskah kita berhenti menggunakan media sosial? Oke, baik. Sampai di sini mungkin akan menjadi suatu pertanyaan. Haruskah kita berhenti? Nah, saran dari saya, jika kita berhenti menggunakan media sosial, mungkin kita dapat ketinggalan beberapa informasi yang penting. Media sosial itu, ingat, media sosial itu juga mempunyai dampak yang positif. Jadi saran dari saya, lebih bagus jika kita pandai memanage waktu dalam menggunakan media sosial. Itu lebih penting dibandingkan kita harus berhenti total. Karena dengan zaman yang sudah digitalisasi seperti saat ini, sangat tidak mungkin bagi kita untuk berhenti total dari media sosial. Ini hanya pernyataan dari saya sendiri, ini hanya saran dari saya sendiri. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya meminta maaf. Sekian hasil presentasi dari saya. Terima kasih.